Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniawati, NPM 1714121026, Program Studi Agroteknologi. Untuk memenuhi tugas praktikum Teknik Konservasi Tanah dan Air, di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah dengan topik Teknik Konservasi Tanah dan Air menggunakan biokar dan berbagai kelembaban tanah dalam kondisi laboratorium. Iran adalah negara yang memiliki kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak tepat menyebabkan pengikisan lahan pertanian. Sudah beberapa tahun lalu, lahan pertaniannya tidak menghasilkan tanaman yang berkualitas, melainkan meningkatnya laju runoff dan konsentrasi sedimen yang tinggi. Laju runoff dan terjadinya erosi yang mempengaruhi produktivitas tanah serta produksi tanaman, sehingga diperlukannya teknik yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Faktor penyebab dari masalah tersebut yaitu kondisi cuaca yang ekstrim dan penggunaan lahan yang tidak tepat yang menyebabkan pengikisan lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh kombinasi kelembaban tanah dan limbah biokar terhadap erosi tanah dan runoff. Apa itu biokar dan apa sajakah manfaat biokar? Biokar merupakan arang kayu yang berpori dan apabila digunakan sebagai pembenah tanah, dapat mengurangi jumlah CO2 dari udara. Biokar dapat menyediakan habitat bagi mikroba tanah, dan umumnya biokar yang diaplikasikan dapat tinggal dalam tanah selama ratusan tahun. Salah satu manfaat biokar yaitu dapat meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah dengan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan nutrisi dan air. Selain itu, biokar juga dapat menetralkan toksisitas tanah. Produksi biokar didapatkan dari lumpur limbah yang disiapkan dari peternakan unggas di dekat kota Sari, Iran, yang dipindahkan ke laboratorium, lalu dikeringkan dengan udara, kemudian dikonversi menjadi biokar dalam tungku vertikal, di bawah kondisi O2 rendah dan suhu 300-350 derajat Celcius, selama kurang lebih 4-5 jam. Biokar yang dihasilkan didinginkan, lalu dihancurkan dan selanjutnya disaring. Kemudian dicampur untuk mendapatkan konsistensi butiran halus. Tanah yang digunakan yaitu jenis tanah lempung berpasir yang didapat dari lahan pertanian yang terkikis, kemudian dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, kelembaban tanah awal yang digunakan yaitu rentang kelembaban tanah antara lain 10% kering udara, 15% kondisi medan, 20% dan 30% kapasitas lapangan, lalu 10% sebagai kontrol. Karakteristik plot dan simulator curah hujan. Plot yang digunakan berukuran 1 x 0,5 meter dan kedalaman 20 cm yang digunakan dalam kondisi laboratorium. Simulator hujan dengan 2 nozzle masing-masing dipasang di kubus logam untuk mengembalikan kelebihan air. Pengukuran variabel terdiri dari laju runoff, volume runoff, konsentrasi sedimen, dan persentase hilangnya tanah atau erosi tanah. Setelah diaplikasikannya biokar, nampak terjadi perubahan pada presentasi laju runoff dan koefisien runoff yang dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan mulai dari 110 detik hingga 600 detik. Begitu juga dengan rata-rata koefisien runoff yang terlihat pada grafik tersebut berubah dari 25% hingga 87%. Setelah aplikasi biokar juga terjadi perubahan erosi tanah dan konsentrasi sedimen. Pada grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat drastis, di mana perubahan erosi tanah antara 24 gram hingga 80 juga dengan konsentrasi sedimen yang berubah dari 11 gram hingga 24 gram. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi biokar berpengaruh cukup signifikan pada variabel tersebut. Hubungan runoff, erosi tanah, dan sedimen. Terjadi hubungan linear antara erosi tanah dan konsentrasi sedimen. Begitu juga hubungan yang signifikan antara erosi tanah dan runoff. Hasil akhir membuktikan bahwa aplikasi biokar dapat mengurangi erosi tanah di semua kelembaban awal yang diuji. Efek biokar saat runoff dan koefisien runoff. Biokar sebagai penutup permukaan tanah memiliki peran yang efektif dalam konservasi air, yaitu dapat menurunkan infiltrasi tanah.
Biokar juga menyebabkan konjugasi partikel tanah yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan porositas tanah, peningkatan drainase tanah, dan penurunan volume runoff. Perubahan erosi tanah dan konsentrasi sedimen setelah aplikasi biokar. Hasil dari aplikasi biokar menekankan pada peningkatan erosi tanah dengan meningkatnya kelembaban tanah. Biokar dapat menyebabkan peningkatan kapasitas katian tanah dan karenanya mengurangi konsentrasi sedimen. Perbandingan statistik. Analisis post hoc mengklasifikasikan biokar B1, B2, dan B3 menjadi 3 subkelompok untuk variabel koefisien runoff, sedangkan 2 subkelompok untuk erosi tanah dan konsentrasi sedimen. Dapat dibedakan 1 dB3, B2, dan B1. Meskipun biokar di B3 dan B2 memiliki efek yang sama pada erosi tanah dan konsentrasi sedimen, penerapan berbagai konsentrasi biokar dikaitkan dengan efek yang berbeda pada koefisien runoff dan kapasitas antara runoff, erosi tanah, dan sedimen. Hubungan runoff dan erosi tanah menunjukkan bahwa biokar memiliki peran penting dalam mengurangi erosi tanah. Biokar dapat menghubungkan partikel tanah dan karenanya runoff tidak dapat terpisah dari partikel tanah. Hubungan antara runoff dan konsentrasi sedimen tidak signifikan sebelum dan sesudah aplikasi biokar. Dalam kelembaban tanah sedang, runoff yang dihasilkan tidak memiliki peluang yang cukup untuk mengangkut partikel tanah. Terdapat 3 kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, biokar pada berbagai perlakuan meningkatkan laju runoff, penurunan koefisien runoff, erosi tanah, dan konsentrasi sedimen. Yang kedua, aplikasi biokar terjangkau. Metode yang digunakan efektif dan aman dalam mengurangi laju runoff, erosi tanah, dan konsentrasi sedimen, serta mengurangi polutan lingkungan. Yang ketiga, aplikasi biokar di lahan pertanian memberikan dampak yang efektif dalam konservasi tanah dan air, serta meningkatkan karakteristik tanah dalam jangka panjang.